Itulah. Jadi karena kita merasakan apa yang dapat kita di Solo Bootcamp itu relationship luar biasa. Jadi kita bisa mengajar ini, mengorek apa sih masalahnya dia. Sehingga kita kalau bagus ikutlah, akan luar biasa. Mau nggak berubah? Kita harus berubah hidup lah, menjadi lebih baik ini. Supaya bisa mengikuti yang sudah yang berhasil. Kita harus ikuti orang yang berhasil. Oke. Kita bagikan mereka. Setelah anak Pak Suhartono, kemudian Pak Suhartono sendiri. Ya. Setelah itu siapa yang ikut? Anak saya semuanya. Semuanya ikut. Wah, luar biasa. Berarti memang terbukti menular. Ya. Tapi memang benefitnya bagus ya, tidak hanya bagi orang yang punya masalah yang sangat berat, tapi juga untuk berubah menjadi orang yang lebih baik tentunya ya. Kadang-kadang di situ mereka sadar ternyata. Memang banyak bilang saya datangnya padahal saya pikir saya nggak punya masalah. Setelah itu dia sadar, ternyata masih ada masalah yang harus dia selesaikan. Sering begitu. Nggak mungkin juga semua orang nggak punya masalah ya. Saya rasa hidup mungkin ini cara kita melihatnya aja. Benar. Kamu punya masalah ya? Banyak. Mungkin perlu ikut bootcamp juga. Tapi ini wilayahnya sendiri, wilayahnya pindah-pindah atau gimana? Kita pernah lakukan bootcamp di Surabaya, di Palembang, pernah juga di Medan, Bali. Tapi kalau untuk ke daerah itu berkala juga atau gimana Pak Ongki? Kita lebih fokus sekarang di Jakarta, karena kalau kita harus ke daerah, kita harus datang beserta dengan tim. Karena di bootcamp bukan saya sendiri, kita ada fasilitator, kurang lebih jumlahnya ada 15 orang. Sehingga tidak efektif, kita harus terbang ke kota yang lain. Sehingga kita sekarang lebih fokus di puncak di Jakarta sini. Oke. Waktunya juga nggak lama ya kalau dari daerah mau ke Jakarta. Benar. Sudah ada penelpon juga Bapak Andi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Andi, silakan. Iya, saya mau bicara sama Pak Onggi ya. Silakan Pak. Pak Onggi, ini saya tuh punya masalah ya, mungkin banyak menyangkut sama pornografi ya Pak ya. Ya, jadi mungkin karena saya tuh terlalu mungkin kayak dibilangnya hiper kali Pak, kayak gitu ya. Jadi iya, dampaknya tuh banyak gitu, kayak keluarga saya juga jadi kurang harmonis gitu. Dan saya juga nggak cukup kayaknya sama satu cewek aja gitu kan, mungkin satu istri gitu kan. Sudah berkeluarga Pak Andi? Kenapa? Sudah berkeluarga? Belum Mbak. Belum. Oke. Nah, Lagi itu saja? iya, jadi ya saya tuh nggak tahu gitu ya. Saya tuh mau hidup sehat, mau hidup saya tuh teratur lagi gitu. Tapi ya banyak cara udah saya coba, saya nggak bisa lepas gitu dari masalah ini apa ya. Terus yang paling saya lakukan, saya takut sama dosa gitu ya. Oke. Sama Tuhan itu. Ya udah, makasih ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ini Pak Onggi gimana Ini nih? juga masalah pornografi tadi ya kan. Memang teknologi ini sekarang semakin luar biasa. Jadi anak-anak juga mungkin bisa ngeklik internet kan. Benar. Aksesnya mudah sekali. Ya, sebenarnya Mas Andi nggak sendirian, Mas Andi punya sejumlah teman yang hobinya sama. Karena memang seperti kan teknologi maju, kita lihat di internet di mana-mana sudah begitu buka, sudah pornografi, websitenya bertaburan. Di jalan tol yang jual-jual juga. Benar, di jalan tol jual majalah yang seperti itu. Kemudian di pinggir-pinggir jalan ada jual VCD pornografi yang begitu gampang didapatkan. Kadang-kadang hal semacam itu tidak sadar memotivasi orang untuk bergerak ke arah sana. Sehingga memang dibutuhkan, kenapa Mas Andi harus berhenti, mesti tahu dulu kenapa mau berhenti. Kalau tidak menemukan kenapanya, tidak akan berhenti. Dosa. Ya, kadang-kadang memang tahu, seperti orang tahu merokok juga tidak baik untuk kesehatan, semua orang tahu. Tapi tetap pornografi tidak sehat juga orang tahu. Misalnya narkoba nggak sehat juga orang tahu. Tapi tahu mereka teruskan, kenapa? Nah, mungkin setelah tahu, misalnya tahu kenapa harus berhenti, dan juga datang cari tahu gimana caranya. Ibaratnya kalau orang takut rumahnya kemalingan, dia pasang pagar yang tinggi-tinggi ya. Gimana cara dia mempunyai niat untuk memasang pagar itu tinggi-tinggi, itu ya pertanyaannya mungkin ya. Jadi membuat dia jauh lebih, gimana sih untuk menghentikan niatnya dia ini. Ini kita bikin masalah seperti merokok itu kan kecanduan ya. Meskipun halnya kecil gitu, tapi saya ini kebiasaan, bukan kecanduan orang bilangnya. Padahal itu sebenarnya kecanduan. Soal pornografi juga kecanduan, jadi sulit dihentikan. Ini menghentikannya, titik temunya seperti apa? Memang saya mungkin bootcamp kita juga ada campur tangan Tuhan ya. Karena memang saya rasa kenapa orang bisa berhenti begitu, padahal kita hanya mengarahkan dia berpikir bagaimana hidup yang lebih berharga.
tentu melalui berbagai simulasi. Saya yakin mungkin melalui simulasi itu yang dia sadar kalau saya melakukan ini akibatnya apa, dan mereka rasakan langsung gitu. Jadi 3 hari itu bisa dilihat gitu ya. Mereka sendiri yang mengalami sendiri. Selamat pagi Bu Ira. Ya, selamat pagi, ini masih Mbak. Oh Mbak, silakan Mbak Ira. Iya, ini saya mau tanya sama Pak Onggi. Ya. Nah, ini kan saya masih dalam baru belajar boga begitu. Ya, masalahnya itu orang tua masih belum ngasih kepercayaan untuk memulai usaha gitu. Sedangkan saya sendiri sudah bentuk minat untuk usaha sendiri begitu. Nah, kalau menurut saya itu kan maaf ya bahasanya begini. Kalau untuk mau usaha sendiri itu kan mungkin dari manajemen ataupun apa itu ya, mata keuangan atau finansialnya itu mungkin saya sudah bisa, tapi untuk spesifik masuknya gitu kan mungkin saya belum bisa terlalu itu. Tapi kan untuk hal itu kan bisa dengan tangan orang lain begitu. Nah, sedangkan orang tua itu kalau mau saya udah mau maju gitu ya, itu masih jangan dulu gitu. Harus lebih bisa lagi begitu. Jadinya saya sendiri untuk lebih untuk meningkatkan malas, soalnya kan kalau memang mau berani maju ya udah berani begitu. Nah, jadi lingkungan sekitarnya kurang mendukung yang baik. Terima kasih Mbak Ira. Nah, langsung dijawab tadi Bu Ani yang pertama. Ya, Bu Ani dari Kaltim, bootcamp di Samarinda. Kemungkinan tetap ada. Jadi seperti saya katakan, kalau kita harus terbang ke daerah itu memang high cost, sehingga kita fokus di Jakarta, itu konsentrasi berbagai daerah. Tapi sekali-sekali memang pernah dilakukan. Sekali-kali kita juga bikin, seperti kita bikin bahkan kita bikin untuk korban tsunami. Kita pernah bikin untuk korban tsunami. Mereka karena trauma, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan harta, benar-benar stres. Kita pernah bikin satu kali tapi kita menarik mereka keluar dari Aceh, waktu itu Aceh belum siap, kita bikin di Medan. Oke. Nah, ini informasinya gimana caranya? Mungkin karena di daerah ini kan lama, belum tentu sebulan sekali kan. Jadi supaya Ibu Ani ini tahu begitu ada di Samarinda, gimana caranya? Apa memang harus daftar untuk diberitahu informasinya? Mungkin Bu Ani nanti bisa lihat di website kita. Di situ kita ada pengumuman di situ. Bisa pelajari di situ. Jadi selanjutnya dari Mbak Ira tadi. Memang sudah mau mulai usaha nih. Lagi-lagi ke bisnis. Tapi kok kayaknya orang sekitarnya kurang mendukung, kayaknya masih takut-takut, gimana caranya? Ya, itu wajar, Mbak Ira. Kalau memang mau mulai sesuatu, biasanya teman-teman kita, saudara kita kadang-kadang kurang mendukung, itu saya rasa hal yang wajar. Tapi yang penting Mbak Ira sendiri ada satu keyakinan. Carilah mentor, kalau dalam hal itu cari orang yang sukses, yang mau siap membina Mbak Ira di sini. Jadi percayakanlah orang mentor yang berhasil. Jadi just follow ya, ikuti ya. Seorang figur yang percaya, figur yang bisa membina, mengarahkan lebih cepat daripada kita harus try and error, istilahnya coba tapi salah. Nanti kalau ada seseorang yang telah sukses, membimbing lebih cepat. Oke. Pak Hartono, mungkin dari tadi kita banyak pemirsa yang ingin ikut sebetulnya. Mungkin boleh beri sedikit input atau contekan gitu ya. Tadi nggak boleh dibilang katanya acaranya sebetulnya bootcampnya seperti apa, tapi mungkin boleh dikasih tahu kelebihan-kelebihan yang kalau didapat kalau ikut bootcamp. Di sini hebatnya, dahsyatnya tuh. Di sini kita selain merubah mental kita sendiri, tapi kita justru mengajak orang lain. Jangan cuma nasihat aja. Kita ajak bersama. Kita ajak misalnya preman, kita ajak lah. Ada peduli dengan preman nggak? Mungkin orang nggak mau ya. Tapi kita ajak lah. Coba berubah mental semuanya. Sehingga berhasil semuanya. Jadi memang pertama itu dari diri kita sendiri ya. Semua dari sendiri. Tapi yang penting adalah diri sendiri dengan rendah hati. Di sini rendah hati bukan main, tapi peduli bukan main. Semangat bukan main. Oke. Jadi bukan berarti semangat, tapi tetap membumi atau Mia. Tapi kita masih ada cerita dari Pak Onggi ya. Iya, seseorang yang masih ada berita juga. Iya, dan tentunya setelah yang satu ini. Seperti janji kita tadi ya, Chantal ya. Ada berita menarik nih. Berita menarik dari Pak Onggi. Nah, Pak Onggi katanya dengar-dengar dekat-dekat ini ada seminar Pak Onggi. Bisa ceritakan Pak? Ya, benar. Jadi seperti tadi ditanyakan oleh Chantal ya, Mbak Chantal, bagaimana cara memaintenance gitu. Nah, salah satunya Edunet mengadakan juga seminar yang terbuka seperti nanti tanggal 3 Desember di Istora Senayan dan tanggal 6 di Surabaya. Kita akan bikin satu seminar namanya Race You to the Top, di mana saya sendiri akan tampil dan
juga bersama dengan seorang pembicara dari New Zealand, orang namanya Tony Christiansen. Dia tak punya kaki, namun punya prestasi segudang. Bisa bahkan berhasil mendaki gunung Kilimanjaro tanpa ini kaki. gambar yang kita lihat ya. Nah seperti ini, beliau di umur 9 tahun mengalami kecelakaan kereta api, kemudian diamputasi kakinya. Orang menganggap sudah tidak harapan, tapi dia tetap berjuang. Medali yang dia raih coba 35 medali, diantaranya medali Olimpik. Ya, kemudian dia juga seorang pendaki gunung berhasil ya di Kilimanjaro, dan pilot bersertifikat. Pilot. Biasa. Nah, Ini dia pada saat ini ya. Pada saat ini berbicara seminar di salah satu di Kanada kalau nggak salah ini, di depan ribuan peserta, dan dia benar-benar sangat menginspirasi perubahan orang di situ. Nah, itulah kita kenapa menghadirkan Tony. Tony bukan hanya sekedar teori, tapi dia mempraktekkan bagaimana dengan kondisi ini pun dia tidak pernah menyerah. Semangat terus. Terus. Nah, ini harus kita pelajari, inspirasi ini kita harus bawa pulang. Oke, jadi jangan lupa tanggal 3 di Jakarta, dan tanggal 6 di Surabaya. Ini masih ada berapa orang kira-kira nanti ada tempat di sana? Kita di Istora cukup banyak, sekitar 3.000 peserta. Ini pendaftaran sudah dibuka ya? Sudah buka. Nanti bisa hubungi di website atau nomor telepon tadi di Edunet, bisa hubungi informasi teleponnya. Kontak ke sana, dapatkan tiketnya, karena tiketnya sangat terbatas sekali. Dan momen ini sangat sulit untuk mendatangkan Tony Christiansen karena dia berbicara di seluruh dunia. Sangat padat sekali, jadi kesempatannya sangat sedikit. Ya, Tony adalah figur yang tepat tentunya untuk memberikan inspirasi bagi orang yang ingin memotivasi dirinya sendiri tentunya. Pak Gianata, terima kasih banyak. Sama-sama sudah memotivasi kita pagi ini. Saya termotivasi loh pas pagi ini. Sebutkan dulu semuanya lagi. Terima kasih banyak pagi. Terima kasih Pak Hartono atas ceritanya juga. Nah, kita harus berpisah dulu. Saya Tommy Cokro undur diri dan saya Chantal Della Concetta. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.